Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha'illahi ta'ala wa hadiyatin ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa jumlan illah wal awliya ilahi ma kana wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin wa syaikhina al-Tabari wa Syekh Ahmad al-Anshari al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Sayyid Muhammad Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisyiyah wa Husain Syekh Bisri Mustafa Rabban Syekh Kitab Al-Ibris wa ila jami'a syekhin wa syekhina wa mu'allimin hukukun alaihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syambil lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 188. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala takulu lan ojo padha mangan saka sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batil. Waktu delulan apa niku gowo sira kabeh batu delulan gowo sapa sira kabeh biha kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hukum ilal hukami marang pira-pira hakim. Batu delulan gowo sapa sira kabeh biha kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hakim litakulu supaya mangan sapa sira kabeh farikon ing sak pantan min amwalin nasi saking pira-pira bondone menungso bil ismi kelawan dosa wa antum hale utawi sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Utawa syaripun
Sira kabeh ora diparengaken ngalap bondone liyan-liyan kanthi dalan kang ora bener. Apa dene uga ora diparengaken apa sampeyan padane gugat. Ora diparengaken gugat serta maksudnya niku mungkin nyogok niku nggih, nyorok marang para hakim. Yen kula terangaken insyaallah. Serta nyogok marang para hakim kanthi tujuan supaya sira kabeh bisa ngalap bondone liya kelawan dedalan kang ora bener, tegese ngono iku dosa. Ing hale sira kabeh padha ngerti yen sira kabeh sing ora bener. Kita maknani bahasa Indonesia, kita terjemah, wala takulu dan janganlah kamu makan amwalakum hartamu bainakum di antara kamu semua bil batili dengan jalan yang batil. Waktu dulu biha dan janganlah kamu menyuap, mungkin kau terangkan maknanya aslinya ini kenapa? Ilal hukami. Waktu duluan janganlah kamu menyuap biha dengan amwal itu tadi, dengan harta itu tadi, ilal hukami kepada para hakim. Litakulu supaya dengan maksud agar kamu dapat memakan farikon sebagian min amwalin nasi dari harta manusia bil ismi dengan jalan dosa wa antum ta'lamun dan kamu mengetahui. Ayat niki dimulai dengan kata wa, huruf wa. Kula sampun nate sanjang bareng beberapa pertemuan yang lalu dereng dangu. Sesuatu yang dimulai dengan wa itu pasti ada hubungannya dengan kalimat sebelum wa. Tidak mungkin ada sebuah kalimat terus tiba-tiba diawali dengan dan. Kecuali lagunya Sheila on Seven, kalau biar ngomong ngoten. Jadi tidak ada kata yang tiba-tiba dimulai awalan dan yang mana tidak ada hubungan sama sekali, tidak. Jadi ayat niki, wala takulu amwalakum bainakum bil batil, tasik wonten hubungane kali ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu membahas tentang dihalalkan berhubungan suami istri ketika malam bulan Ramadan. Kok saiki ayat niki membahas tentang jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa hubungannya puasa malam bulan Ramadan puasa dengan harta? Koyok-koyok tidak ada hubungannya. Koyok-koyok boten enten hubungannya. Ini bahas dihalalkan bagimu jima dengan istrimu, dengan pasanganmu di malam bulan Ramadan. Saat ini bahas wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta benda kamu di antara kamu semua dengan cara yang batil. Jawabannya ada dua. Setunggal. Jawaban yang pertama, semua yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, baik itu berupa perintah ataupun larangan, itu pada hakikatnya itu tujuannya untuk memelihara manusia. Makanya tentang maqasidus syar'i, maqasidus syar'i itu ada 5. 1 menjaga agama, 2 menjaga jiwa, 3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, 5 menjaga harta. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah baik perintah ataupun larangan itu semua adalah tujuannya untuk memelihara manusia itu sendiri. Jadi kuwabe kecak durung ayat ini tujuannya untuk memelihara manusia. Ini untuk memelihara harta. Jawaban yang kedua, kemarin membahas tentang puasa, saat ini membahas tentang masalah harta. Maka jawabannya itu bisa dengan satu kata, yaitu makanan. Wong poso niku mesti buka, mesti mangan. Orang puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang
biasa dilakukan itu mereka menahan diri ketika siang hari. Yang itu kan pun biasa makan, biasa minum, biasa kumpul kali bojo, lek duwe bojo, lek gak duwe gak biasa. Wong kan biasa seperti itu. Is biasa makan, biasa minum, biasa kumpul kali bojo. Tapi ketika poso itu mereka harus menahan dirinya dari sesuatu yang biasa dikerjakan, dan itu menahannya ketika waktu siang, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, orang kalau mempunyai harta itu harus bisa menahan diri dari mendapatkan harta secara bil-ismi, dengan jalan yang batil, dengan jalan dosa. Dengan kata lain, seseorang itu harus bisa mempunyai harta dengan cara yang halal. Ini poso halal, tapi kudu ditahan ketika siang hari. Lah harta ngoten, untuk mendapatkan harta maka seseorang itu harus bisa mencari harta dengan cara yang halal. Nah, asbabun nuzul ayat niki, setidaknya ada dua. Tafsir Al-Qurtubi diceritakan, innahu nazala fi Abdani bin Ashwa al-Hadrami. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Abdan bin Ashwa al-Hadrami. Abdan ini idda'a malan ala Imri'il Qaisi al-Kindi, mengklaim harta milik Imri' Qais al-Kindi itu adalah sebagai hartanya. Abdan ini mengklaim tanah, barang ini rupa tanah Qais ini adalah miliknya, Imri'il Qais ini adalah miliknya. Waqtasama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berperkara kepada Kanjeng Nabi, matur marang Kanjeng Nabi. Fa'angkara Imri'il al-Qais wa arada ayyahlifa fa nazalat hadhil ayah. Kemudian Imri'il Qais ini mengingkari klaim tersebut. Duduk, iki nggonku. Terus Imri'il Qais ini mau bersumpah, tapi sumpah. Terus kemudian sebelum sumpah turunlah ayat ini. Akhirnya nopo? Akhirnya Qais tidak jadi sumpah, Imri' al-Qais tidak jadi sumpah, dan dia memberikan kepada Abdan tanahnya itu tadi. Dikekno tanahnya, terus mantune tidak memperkarakan lagi. Itu asbabun nuzul dari versi tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya kurang lebih sama ceritanya, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Riwayat sang Ibnu Abbas, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ada seseorang lelaki yang mempunyai hutang sejumlah harta. Mboten disebutno, ana wong lanang duwe hutang. Walaisa alaihi fihi bayyinatun. Sementara sing diutangi itu tidak punya bukti. Gak duwe bukti lek wong lanang niki utang nanggone dhewe. Fayat hadul mala wa yukhasimu ila hukam. Kemudian lelaki sing diutangi, karena yang diutangi itu mboten enggak ada bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim. Sing utang gak ngaku lek duwe utang, terus moro nang hakim bahwasanya saya tidak punya utang kepada orang ini. Padahal dia tahu kalau dia berhadapan dengan perkara yang benar dan dia berada pada pihak yang salah. Dia baik ngerti, makanya teng mriki dia katakan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi niki orang ngerti lek dhek ini salah, tapi karena lawannya ini tidak punya bukti, dia berani menggugat. Aku ngerti lek salah, tapi karena lawan tidak punya bukti yang kuat, maka dia berani
menggugat kepada hakim. Lah, walaupun nanti sanjang masalah utang ini banyak di antara ya masyarakat sekitar kita tuh ketika utang nangis-nangis, melas-melas, barang diutangi marno jatuh tempo ditagih malah ngamuk-ngamuk, malah ngamuk-ngamuk. Itu adalah persepsi yang sudah salah, udah keliru. Niku kata yang terjadi. Pas waya utang melas-melas ditagih ngamuk. Padahal seseorang itu wajib membayar hutangnya. Wajib. Bahkan kalau pada saat itu mengatakan lebih baik membayar hutang 10.000 di warung-warung yang pernah kita utangi, warung peracangan, warung kopi, atau konter-konter pulsa, walaupun jumlahnya hanya 10.000, daripada sodako sebanyak 100.000 untuk pembangunan masjid. Jadi masalah utang niki jangan dianggap enteng. Uduk di sahur masih sedikit, itu kewajiban. Begitu juga masalah sholat. Pulau boten semerap panjenengan ya nopo masa lalunya, tapi saya punya teman, beberapa teman yang saya tahu masa lalunya seperti apa. Ketika kita mempunyai tanggungan sholat, dia pas wae zaman nom tahu tak sholat sekian tahun misalnya, itu wajib bagi kita untuk mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan. Jadi lebih baik kita mengerjakan sholat kodok yang pernah kita tinggalkan, sholat fardu dengan kodok yang pernah kita tinggalkan, daripada sholat sunnah 100 rakaat setiap hari. Jadi niki masalah utang niku sampai kali sholat niku kalau kita pernah meninggalkan sholat maka kita harus mengkodok. Nah, balik ke ayat ini. Ayat ini berbicara masalah harta yang mana pada saat itu orang bernama Abdan. Walaupun ayat niki turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Abdan, tapi tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-khitabu bihadil ayati yatadamman jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang yang bernama Abdan, tapi ayat ini khitabnya juga berlaku untuk semua umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi siapa saja jangan sampai mengambil harta orang lain dengan cara batil. Memiliki dikatakan fayadkhulu fi hadzal qimar wal khida' wal husubu wa jahdul huquqi. Ayat ini juga berlaku terhadap perjudian, terus penipuan, ngerampas dan pengingkaran hak. Itu semua adalah dengan jalan bil ismi, dengan jalan dosa. Pun kita lanjutkan. Waktu dulu biha ilal hukami. Tudlu niki saking kata dalwa. Dalwa niku maknane niku sakjane timbo. Ember timbo. Jadi maksudnya tudlu niki maknane asline niku ember timbo. Maksudnya timbo sing diulurkan ke sumur. Seseorang ketika mengulurkan timbahnya ke dalam sumur, itu tidak akan ada orang yang tahu yang jauh dari sekitar sumur gak ngerti wong iku lek kabeh njupuk banyu gak ngerti. Dan tujuannya dia untuk mendapatkan air dengan jalan sembunyi-sembunyi, nimbo, boten ana wong. Begitu juga ini diserupakan dengan suap. Diserupakan dengan suap. Wong nyogok, wong menyuap, itu gak ono wong ngerti kecuali di sekitar mereka tahu, tapi menyuap itu dengan jalan sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Kayak nimbo kepingin oleh banyu, ini menyuap untuk mendapatkan sesuatu tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, menyuap memiliki dikatakan ilal hukami, kepada hakim. Walaupun ayat ini
dikatakan menyuap kepada hakim bukan berarti lek gak hakim gak apa-apa, tidak. Dia tetap boten masalah. Jika mereka dikatakan watadlu biha ilal hukami, menyuap kepada para hakim, berarti lek gak nang hakim oleh, tetap tidak boleh. Ngapa enten menyuap tidak kepada hakim? Banyak. Salah satunya yang banyak berkembang di sekitar kita itu ketika seseorang mau masuk ke pekerjaan tertentu, iku kudu ngetokno duit. Gak ngetokno duit, gak keterima. Maksud kan kata seperti itu. Wis jabatan nopo mawon. Ya katalah sih kaya ngono. Walaupun terdengar nggih mlebu polisi nggih kaya ngono. Mlebu di sektor apapun itu banyak terjadi seperti itu. Menyuap tidak kepada hakim, tapi kepada calo atau apa yang punya kedudukan di situ. Lek ngekei duit maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, yang nopo hukume uang nyogok melebu pekerjaan dengan uang suap dengan uang suap. Terus bagaimana gajinya? Apakah gaji yang diperoleh itu menjadi haram ataukah halal? Beberapa kiai ini berpendapat gaji orang yang masuk ke dalam pekerjaan tertentu dengan cara menyuap, maka gaji yang didapatkan setiap bulan itu berstatus haram. Karena segala sesuatu yang didapatkan dengan cara haram, maka hasilnya adalah haram. Pendapat koyok ngeten, kalau nanti kepireng piyambak, termasuk pendapat almarhum Mbah Yai Jamal. Kalau nanti ngawas tentang Yai Jamal ketika seperti itu. Kalau seseorang yang masuk ke pekerjaan tertentu dengan cara suap, maka gaji yang diperoleh setiap bulan statusnya haram. Niki sing mlebune nyogok-nyogok ya rada mirip-mirip terus keterangan ini. Wah, gaji berbulan haram iki ya apa niki? Memang ada yang seperti itu pendapatnya. Mbah Yai Jamal mengatakan pendapatnya. Tapi ada yang berpendapat gajinya tetap halal. Gajinya halal, bukan haram. Sebab apa? Gaji yang diterima itu hubungannya dengan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, sementara pekerjaan yang dikerjakan itu adalah halal. Umpama ono wong kerjanya halal, dia kerjanya rajin, giat, kerjanya efektif, rajin, giat, dia pasti mendapatkan gaji. Jadi, tapi umpama ono wong kerja itu gak tahu melebu, maka dia tidak akan mendapatkan gaji. Jadi gaji itu tidak ada hubungannya dengan masuk. Gaji itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang dikerjakan selama 1 bulan itu. Jadi gaji yang didapat menurut pendapat ulama yang lain itu tetap halal, walaupun dia masuk dengan cara haram, dengan cara suap. Dan mana suap itu haram? Alasannya gini teman, gaji itu tidak ada hubungannya dengan masuk tadi. Hubungan gaji itu karena pekerjaan yang dikerjakan. Jadi masalah tes, masalah masuk itu sudah di luar akad. Yang di dalam akad itu dia mendapatkan gaji karena dia bekerja. Jadi menurut pendapat niki gaji yang didapat tetap halal, tapi tetap masuknya dengan cara nyogok, dengan cara menyuap tetap haram, tetap boten salah, tetap haram. Pun kita lanjutkan kembali ke masalah ilal hukam. Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng mriki dikatakan saking Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol
ala innama ana basyarun wa innama ya'tini al-khismu fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana hujjati min ba'din fa'dilahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun min nar falyahmilaha aw liyadharha. Kanjeng Nabi nanti dawuh, aku hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah aku putuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka, karena itu hendaklah seorang menyanggahnya atau meninggalkannya. Maksudnya hadis niku ngeten. Lewat ayat niki 180 dan hadis niki, seorang hakim itu tidak bisa merubah sesuatu yang halal menjadi haram, dan tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Hakim itu hanya menilai dari zahirnya saja. Lek zahirnya itu sesuai dengan hakikatnya, maka keputusan hakim itu memang yang diinginkan, memang yang itu seharusnya. Jadi zahirnya yang tampak di luar itu sama kali hakikatnya, maka keputusan hakim itulah yang diidam-idamkan. Tapi lek zahirnya itu beda kali hakikatnya, maka hakim tetap mendapatkan pahala atas keputusannya, sing oleh dosa wong sing bejo. Kalau contohnya ngeten, ada sebuah tanah ini milik si A, milik si A. Tanah ini adalah tanah milik leluhur, milik wong tuwa teko mbahe teko buyute, sudah turun-temurun seperti itu. Tapi si A niki boten gada bukti berupa sertifikat atau letter C atau petok D, tidak ada bukti sama sekali. Terus datang si B, entah dengan jalan apa, wis kerjasama ambek wong BPN, ambek notaris, ambek kelurahan, akhirnya keluarlah sertifikat asli tapi palsu. Kan banyak seperti itu. Banyak saat ini niku satu objek tanah niku sertifikatnya ono lebih dari satu. Kok ono sing ngaku duwe sertifikat, wong kono ngaku duwe sertifikat. Banyak hal seperti itu. Niki ngoten, sertifikatnya asli ya, asli, tapi palsu. Makanya dikatakan sertifikat aspal, asli tapi palsu. Nah, ketika hakim memutuskan perkara seperti ini, si A, sing hakikatnya yang punya adalah si A, tapi si A tidak punya bukti. Si B hakikatnya tidak mempunyai tanah tersebut, tapi si B mempunyai bukti. Hakim, coba sampai tadi hakim memutuskan mana yang menang. Hakim mestinya si B, soalnya si B sing duwe bukti. Gak ngerti kan hakim lagi tanahnya nenek moyang si A, tidak tahu hakim. Hakim hanya melihat sing bukti ini iki. Nah, hakim ketika memutus bahwa tanah ini milik si B, niku walaupun hakikatnya bukan milik si B, hakim tidak berdosa. Betul dosa hakim memang, walaupun keputusannya salah, tapi hakim itu menilai dari zahirnya, dari luarnya saja. Sing salah ya si B. Makanya memiliki dikatakan wa antum ta'lamun. Kamu tahu kalau kamu salah, tapi kamu tetap menjalankan itu semua dengan cara bil ismi, dengan cara dosa, dengan cara haram. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu kalau kamu salah dan kamu melawan seseorang yang benar. Jadi ayat ini adalah larangan berbuat seperti itu. Pun cekap semanten niki sampun rukuk nggih 188 sampun rukuk. Dados binjing, Senin binjing penutupan Ranten Selasa sampun nisfu Saban.
Kula lek sampun susah ban ngaos sampun prentun. Dados Senin pinjing boten nate ngaos tapi tetep kumpul teng mriki. Kula suwun nggih setiap tiang saged beto kertas. Mungkin kita adakan tahlil sarang-sarang kali maca Yasin sepindah, maca Yasin kali tahlil, kita tulis nama ahli kubur kita masing-masing. Minim ya paling mentok 10 lah. Sak wong iki 10 lah. Ya 5 mungkin kan kula ono bapak ibuke loro, maratuwane loro, bekne lho nggih. Kan nggih kirang. Dadi 10 mawon mboten napa-napa. Jadi satu orang maksimal 10 nama. Kita adakan membaca Yasin dan tahlil bersama, kita tujukan kepada ahli kubur kita. Tak dari kula akhiri, alhamdulillah wingi niku jamaah mushola mriki mengadakan bersama dengan beberapa jamaah yang lain niku tiang 100 kali dosa sing tumut 120 orang yang ikut sowan ziarah teng makam wali dan sowan teng kiai. Mushola mriki sing tumut selangkung, mushola tambah sumur sing tumut 3 dosa, pondok kula sekitar 57, terus ketambahan teng mushola kula suwun namung 8. Karena kirane samonten boten buka kata-kata. Betus 2 bis sebanyak 120 orang ziarah teng wali-wali terus sowan teng kiai-kiai, walaupun apa yang kita rencanakan tidak berjalan 100% karena enten sing boten kepanggih kiai, terus karena sudah terlalu larut malam akhirnya boten ziarah teng sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi setidaknya ini menjadi pelajaran bahwasanya tidak semua yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Kita hanya berencana, nggih apa-apa tetep Allah sing nentokno. Jadi kita sampai pun berusaha, tapi nggih Allah takdiri kados ngoten, nggih kita ridho dan ada satu hal yang sangat bermanfaat bagi kula panjenengan. Ketika kita sowan wingi, kita angsal ijazah tolawat nariyah. Alah, kula kecilik wis apal. Barangkali ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang ingin saya sampaikan. Niki enten hubungannya dengan ayat yang kita baca beberapa pertemuan yang lalu, masalah donga. Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a'u silahul mukmin. Donga iku adalah senjata wong iman. Maka dari itu kula kali panjenengan sebagai orang yang beriman kudu duwe donga sing di istiqomah, kudu duwe wiritan apa sing di istiqomah. Wis sembarang wiritane napa mawon. Pokoke apa sing di istiqomah ini sing gak tau ditinggal niku wis terusno. Nah, doa atau wiritan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang berupa karangan ulama, itu sejogjanya, itu seharusnya, itu lebih baik harus mendapatkan ijazah dari seorang guru, yang mana guru ini juga mendapatkan ijazah dari gurunya, sampai sing damel katakan sholawat ini. Kita mau istighfar, kita mau sholawat Ibrahimiyah, niku mboten perlu ijazah, mboten napa-napa, sebab niku perintah Kanjeng Nabi. Dikengken maca sholawat, dan sholawat yang redaksi dari Kanjeng Nabi di sholawat Ibrahimiyah sing kita waos ya tahiyat akhir niku, itu adalah sholawat yang redaksinya bersumber langsung dari Rasulullah. Nah, sholawat selain niku sejenis sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibbil qulub, apapun itu niku kabeh nggih bukan bersumber dari
Rasulullah. Niku karangane ulama. Maka dari itu, kalau kita mempunyai wiritan-wiritan yang karangan ulama, itu seharusnya kita mempunyai sanad ijazah. Lah ini sing derek niku angsal ijazah sholawat nariyah. Jadi niki kula beto, nggih. Orang-orang di luar kelompok kita niku menganggap hal-hal seperti ini itu adalah bid'ah. Di maca sholawat nariyah itu bid'ah, maca sholawat mujiat itu bid'ah. Bahkan wiritan mari sholat, nggih. Wiritan mari sholat, wiritan bareng-bareng mari sholat iku diwara bid'ah. Sebab ketika zaman Kanjeng Nabi gak koyo ngono. Lah yo ruwet. Kabeh kok bid'ah. Nggih wis kersani sing ngomong bid'ah cek kersani, tapi kita punya keyakinan sendiri ini bukan bid'ah. Kalaupun ini bid'ah adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, karena tidak semua bid'ah itu benar. Jadi ini adalah sholawat nariyah. Kula waos wa minas sholawatil mujarrabati as-sholatut tafrijiyah al-qurtubiyah. Di antara sholawat yang mujarrab, yang mandi, sing wis tau dijajal, itu adalah sholawat tafrijiyah al-qurtubiyah. Namanya sholawat nariyah itu banyak. Wa yuqalu laha indal mugharabati as-sholatun nariyah. Dikatakan orang-orang penduduk barat itu penduduk barat kota Mekah, termasuk kota Maroko, Mesir dan lain-lain, itu mengatakan sholat ini disebut sholawat nariyah. Li'annahum idza aradu tahsilal matlub autaf al-marhum. Karena sesungguhnya jika ada seseorang yang menginginkan berhasilnya sesuatu yang dicita-citakan atau menolak sebuah bahaya, yajtami'una fi majlisin wahid yaqra'una hadhihi sholatan nariyah bihadzal adadi petang 1444. Orang-orang Maroko dan penduduk kota di barat kota Mekah, penduduk negara di barat kota Mekah, itu kalau mengharapkan sesuatu yang diinginkan atau menolak bahaya, itu mereka berkumpul di satu majlis, terus mereka membaca sholawat nariyah sebanyak totalnya 4444 kali. Jadi lek wong-wong kono niku lek ngelumpuk misale ono hajat tertentu, dia mengumpulkan orang misalnya sebanyak 40, berarti mocoe ping 111-an. Dan kita menonton. Jadi fayanalu matlubahu syari'an kanari, maka mereka akan mendapatkan apa yang dicari, apa yang dicita-citakan dengan cepat seperti halnya api. Dan beberapa redaksi malah dikatakan seperti api yang membakar kayu. Jadi, wingi sing tumut, mungkin yang diceritakan oleh yai ada yang tidak masuk akal. Karena sing cerita, ini kalau cerita sing boten tumut, yai itu punya apa, bisa dikatakan murid lah, atau teman yang kayak murid. Itu teman itu pernah bertemu dengan Gusmi, terus didhawuhi kalau Gusmi gak oleh boyong. Akhirnya beliau tidak boyong, terus keliling sampai 7 tahun. Keliling itu sampai teko Baghdad. Kan dia cara akal kan tidak mungkin. Tapi karena kula pernah mondok di sana, kula beberapa kali mendengarkan cerita apa yang yai ceritakan. Dia gak masuk akal. Termasuk yai sering kita sudah tahu semua kalau kiai itu memang mengamalkan sholawat nariyah ini. Pernah beliau mengamalkan sholawat nariyah ini 4444 kali diwaca dhewe fi majlis wahid. Niku pun terkenal penyanyi. Cerita ini sangat masyhur. Jadi
manggon nang sebuah kamar karena itu masih di pondok, itu kanca-kanca gak ono sing ngrulek tenggone mriku ono yai sedang maca nafiah. Padahal gurune ngerti lek yai nanggone gunung. Ya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi nggih niku man kita boleh percaya, kita boleh tidak. Oh, gak masuk akal. Jenengan boten percaya nggih boten napa-napa, tidak merusak rukun iman. Tidak merusak rukun iman. Sing percaya nggih monggo. Tapi ada beberapa hal di bumi ini, di dunia ini, ya, memang segala sesuatu yang diciptakan Allah teng bumi ini, segalanya itu hampir semuanya, entah berapa persen, sing jelas lebih 95%, itu semua dari proses sebab akibat. Orang barat menyebutnya hukum kausalitas. Dengan kalau kepingin warak, mesti kudu mangan. Lek kepingin pinter kudu belajar. Tapi ada hal-hal yang di luar itu yang tidak bekerja sebagaimana hukum kausalitas berlaku. Contoh yang paling konkret viral beberapa waktu yang lalu. Ono sebuah mobil kesasar nanggone hutan, yang mana hutan itu tidak mungkin dilewati oleh mobil, apa maneh mobil pribadi kaya Avanza. Iki kok iso mlebu saka kene, apa maneh iku pada waktu niku bis kira akan kula suwi temuni. Bis niku sampe nyasar nang hutan, padahal gak mungkin bis nang kono. Apa maneh bise gak ono sing besar. Bodinya tidak ada yang besar. Ya wis kirangan secara akal tidak masuk akal bis iku mlebu kono. Apalagi tidak ada bekas nopo serempetan atau apa. Tapi terbukti kalau bis itu nang niku. Iku di luar nalar. Iki kuasa Allah. Enten beberapa waktu yang lalu mobil mlebu nang kuburan. Padahal kuburan ono pagere, ono lawange. Terus tidak mungkin mobil masuk situ kalau pagere gak ono sing rusak. Terus mobilnya apa jenenge lawange yo gak cukup gawe sak mobil, tapi terbukti masuk nang jero kuburan. Ini gak masuk akal, tapi itu terjadi. Berarti ada hal-hal yang di luar di luar akal, di luar logika manusia. Tapi itu kekuasaan Allah dan itu benar-benar terjadi. Termasuk contoh niku mang enten tiyang ngamalaken sholawat nabiyah sampai 7 tahun sampai menggoni Baghdad. Cara logika kan gak masuk akal, wong gak gawa paspor, gak gawa apa. Terus ya apa korone melewati perbatasan sebuah negara ya kudu liwat imigrasi. Terus menunjukkan paspor. Kan itu tidak mungkin. Tapi terserah jenengan. Tapi yang jelas memang sholawat nabiyah niki banyak manfaatnya. Qala Syekh Muhammad At-Tunisi, man dawama ala hadhi sholatin nariyati kulla yaumin 11 marrah. Barang siapa yang melanggengkan membaca sholawat nariyah ini setiap hari sebanyak 11 kali, ka'annaha tunzilur rizqa minas sama wa tumbituhu minal ardi, maka dia seakan-akan mendapatkan rezeki dari langit dan rezeki yang timbul dari bumi. Diwaca 11 kali setiap hari. Faqala Imam Ad-Dainuri, man qara'a hadhihi sholat dubura kulla sholatin 11 marrah. Barang siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali setiap sholat fardu, setiap sholat fardu itu diwaca 11 kali, wa yattakhidhuha wirdan la yanqati'u rizquhu wa yanul maratib al-aliyah wa daulatal ghaniyah, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terputus dan mendapatkan derajat yang tinggi dan kedudukan yang kaya. Di setiap hari sholat fardu diwaca ping 11. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholati subhi kulla yaumin 41 marrah yanalu muradahu aidon. Lek diwaca setiap habis sholat subuh sebanyak 41 kali, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi terserah kita milih sing pundi, jenengan milih sing pundi. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin 100 marrah
yahsulu matlubu wa yudriku aradahu fawqa ma aradahu. Barang siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali setiap hari, maka dia akan mendapatkan apa yang dicari, apa yang diinginkan, dan mendapatkannya melebihi dari apa yang diinginkan. Jadi kepinginnya niku oleh loro ternyata oleh 4 misalnya. Jadi kenyataannya itu malah melebihi keinginannya. Niku lek diwaca 100 ping 100 setiap hari. Baman dawama ala qiraatiha kulla yaumin bi'adadil mursalin alaihi sholatu wassalam. Sapane wong sing maca sholawat nariyah sebanyak jumlah rasul yaitu 313 likashfil asyrori fa innahu yara kulla syai'in yuridu. Maka dia akan dibukakan rahasia-rahasia dan dia bisa melihat apa yang diinginkan. Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah kene iki ana penunggune, ana jine. Niku saged ningali kaya ngono. Iku lek diwaca ping 313. Baman dawama alaiha kulla yaumin alfa marrah. Sapa wong sing maca setiap hari ping 1000 saben dinten ping 1000 falahu ma la yasifu alwasifuna mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Maka dia akan mendapatkan hal yang mana hal itu tidak bisa disifati oleh manusia, tidak bisa dilihat dengan pendengaran, dan tidak bisa dirasakan oleh hati manusia. Lah yo cek sugine wong niki boten saged disifati saking agunge. Nah, qala Imam Al-Qurtubi man arada tahsila amrin muhimmin azimin aw tafdil bala'il muqimi fal yaqra hadhihi sholata at-tafrijiyah wal yatawassal biha ila nabi dzil khuluqil azim arba'ata alafin wa arba'ami'atin wa arba'an wa arba'ina marrah. Sapa wong sing duwe perkara sing agung utawa gawe nolak balak, maka dia hendaknya bertawasul kepada Nabi dan membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4444 kali. Fa inna Allah ta'ala yuwaffiqu muradahu wa matlubahu ala niyatihi. Maka Allah akan memberikan apa yang diinginkan sesuai dengan niatnya. Wa kadza dzakara Ibnu Hajar Asqalani khawasu hadhil adati fa innahu iksirun fi sababi ta'siri kadza fi asrawis sholati. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, hitungan 4444 kali ini adalah rahasia, sebuah hitungan. Jadi lek maca apa-apa iku ping 444 itu adalah rahasianya teng mriku. Jadi sapa wong apapun saja sing dibaca lek diwaca ping 444 kuncine nang kuno menurut iki. Nah, yang disampaikan oleh Yai ini boten disampaikan kabeh. Memang nggih boten pantes. Lek disampaikan seolah-olah kados boten pantes. Jadi kula karena pernah mondok teng mriku, dados sebelum melakukan wirid yang mana wirid niku mang karangane ulama, niku kudu tawasul. Tawasul Fatihah. Paling boten ping sekawan biasa, paling boten ping sekawan setunggal dolek ridhoni Allah tolaban li ridho illahi ta'ala al-Fatihah. Nomor kali Kanjeng Nabi wahadiatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nomor 3 sing ngarang niki napa sing ngarang? Nggih sing ngarang sinten? Lek sing niki sholawat nariyah nggih sing ngarang Syekh Ibrahim At-Tazi. Khususan Syekh Ibrahim At-Tazi. Al-Fatihah. Itu. Sing sekawan Al-Fatihah liman ajazana hadhihi sholawat ilal muntaha. Fatihah saya tujukan kepada orang yang mengijazahi ini, ya sholawat ini disebut jenenge sinten? Yai Abdul Hanan Maksum ilal muntaha, ke atas. Ke atas ini maksudnya sing ijazah sinten mawon. Ilal muntaha al-Fatihah. Niku teng mriku. Kula
nggih. Panjenengan sing wingi tumut, nggih, panjenengan sing wingi tumut niku bukan berarti wis iso langsung ngijazahi, boten saged. Boten saged. Oh, lek ngono aku iso ijazah, aku wis iso ngijazahi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi orang sing wis iso ngijazahi iku wong sing wis nglakoni iku. Wis nglakoni itu secara mudawamah. Jadi lek guru bisa nglakoni hal niku mboten saged ngijazahi. Jadi koyo kula ngeten. Karena saya mboten cekelan kula mboten sholawat Nabi. Terus terang cekelan kula mboten sholawat Nabi. Kula mboten saged ngijazahi sholawat Nabi. Cekelan kula yang saya mendapatkan ijazah dari saya kecil dan saya laksanakan secara mudawamah sholawat munjiat, sholawat munjiat. Niku kula pun niku sing kula cekeli. Lah, kula niku setiap sowan teng kiai niku mesti njaluk ijazah. Yai kula nyuwun ijazah yai. Kula wis asal ijazah, kula lek jenengan tasih eling keterangan kula ngaji ayat-ayat 70 singen. Lek asal ijazah, lek sampeyan dieling wis gak usah takon diwaca ping pinten yai, kan wis aja takon ngono. Diwaca ping pinten yai. Ngocoe kapan yai, wis gak usah takon ngono. Lek wis asal ijazah, nggih kula terami, wis ngono, mboten nate napa-napa, wis gak usah takon macam-macam. Kok jawabane malah gawe angel sampean. Jadi ini nggih, niki perlu kula sampaikan karena ini juga nanti di-share juga. Ketika sowan teng kencong boten kepanggih kali yai, tapi kula kepanggih karena yai dalam kondisi sakit. Niku kula kira nganu ini ku omong-omongan kok bahas tiang boten gada anak. Karena ada teman itu gowo bayi. Mantun niku gendonge niku tasik kaku. Terus yai niku sanjang, "Cik kan anak pertama ra?" Nggih. Mantun niku rencang kula niki pun medal. Mantun niku kula cerita. Niku mboten gadah yuga 8 tahun yai ket gadah yuga. Ket gadah yuga 8 tahun. Kirangan kula niku kok gadah rencang kathah nggih. Rencang kula kathah yang sudah menikah 14 tahun, 9 tahun, 5 tahun niku dereng dikaruniai yuga. Kirangan kok kanca kula kathah Gus sing ngoten niku. Terus beliau maringi ijazah. Nek duwe kanca kaya ngono, sampeyan dolek gading di gawe ali-ali utawa digawe kalung. Engko insyaallah hasil gading gajah. Nggih rada angel. Kula nggih mboten tanglet. Sing gawe sinten yai wis mboten tanglet. Nggih mboten mawon. Engko wacana Hizbul Autad. Engko wacana Hizbul Autad. Jadi gading gajah digawe ali-ali utawa digawe kalung. Terus diwacana Hizbul Autad engko digawe, insyaallah cepet oleh momongan. Ngoten. Lha iki wonten tak nggih kula terami wis ngoten mawon wis mboten ada tanggal macam-macam. Gajahe sing purna napa ya wala gak mari-mari kok kisah Bani Israil ya sampean. Wis mboten tanggal wis nggih ngoten mawon. Kula mantep niku kan kepikiran iya ya sing gawe kok sapa ya? Sing wedok apa sing lanang? Ya kira-kira ya gak karo-karone ngono ae wis boten kelot wis pokoke oleh ijazah wis boten tahu takut macam-macam. Nggih kula terami ngoten mawon. Jadi itu seperti itu gading kaca. Jadi setiap hal yang di luar hadis, di luar Al-Qur'an seperti halnya sholawat nariyah ini niku kudu ditawasuli sing ijazahi. Lek ngeten lek disampaikno teng kali yai kan nggih boten pantes seolah-olah kan jaluk difatihai kan ngoten seolah-olah. Makanya mboten disampaikno. Niki kula sampaikno ngoten. Barangkali jenengan badhe mengamalkan nggih monggo seperti itu. Napa tata carane. Walaupun nggih yang disampaikan kiai wingi niku tiyang niku kadang-kadang wis ngamalno 2 tahun, 3 tahun kok cek durung hasil ngono. Niku biyen kula nggih nate pas wekdal tasih mondok teng mriko, wong-wong niku ya 2 tahun, 3 tahun wiritan kok cek durung hasil ngono wis pedhot wiritane. Padahal terus yai wiritan niku lek 4 tahun lebih cukul. Jadi cara wit-witan, wiritan niku 4 tahun niku lebih cukul. Durung
Lah wore pinten terus iki sampe kula tasih inget 15 tahun ket wong. 15 tahun ket wong. Jadi kula panjenengan sing saiki wis umur 40, umur 50 nggih. Umpamane wis umur 60, lek kabeh gawe wiritan wis sajane wis rada telat. Wis rada telat, wis ketuweken. Wis ketuweken. Dadi lek 15 tahun wis gak melok ngrasakno wae. Tapi nggih balik teng keterangan kula sing ngaji biyen. Beberapa pertemuan yang lalu. Bisa jadi kita mendapatkan hal seperti ini bukan karena kerja keras kita, bukan karena doa kita, tapi karena doa orang-orang tua kita dulu. Ono wong nandur jati, dari kayu jati, niku jati sing sampai 40 tahun, 50 tahun. Niku wong sing nandur iku gak melok panen. Gak melok panen. Sing melok panen wong sing generasi berikutnya. Jadi kayu jati apik larang terus digawe kursi, digawe meja, sing nandur gak melok ro rasane. Sing melok ro rasane anak putune. Semono uga kula panjenengan donga. Wis gak popo masih telat-telat titik. Masih gak melok ro rasane. Paling tidak anak cucu saya yang akan merasakannya. Bukankah kita sebagai orang tua sering mengatakan gak popo nak, aku luwe sing penting anak wareg. Gak popo bapak bodoh sing penting anak pinter. Gak popo bapak gak tahu sekolah mek nanggung SD. Pokoknya anak kuliah sing penting anak pinter. Bukankah orang tua juga berkata seperti itu? Lek urusan dunia gelem koyo ngono, harusnya urusan akhirat kudune lebih dari mau. Wiritan mulai sakniki rada telat-telat iki wis gak popo. Wis wiritan kok, tapi setidaknya anak cucu yang akan dapat. Pun jika semanten pun supik Senin benjing boten usah beto kitab, boten usah beto buku, boten usah beto catatan. Kita tahlilan sarang-sarang, kita jenengan sedoso ahli kubur ngoten mawon. Pun mugi-mugi dadi ketani manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim yustasqa الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.